Pernahkah kamu merasa seperti sedang berjalan di atas tali yang rapuh, dengan jurang kekhawatiran menganga di bawahmu? Setiap langkah terasa berat, seolah-olah masa depan adalah monster yang siap menelanmu bulat-bulat. Tapi tunggu dulu, bagaimana jika ku beritahu bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini? Bahwa ada tangan yang kuat dan penuh kasih yang siap menopangmu setiap saat? Dalam Matius 6 ayat 34 ingin mengingatkan kita bahwa janganlah kamu khawatir akan hari besok. Kalimat sederhana ini mengandung kekuatan luar biasa yang bisa mengubah cara kita memandang hidup. Bayangkan kekhawatiran sebagai awan gelap yang menutupi langit cerah hidupmu. Setiap kali kamu membiarkan kekhawatiran menguasai pikiranmu, awan itu semakin tebal, menghalangi cahaya sukacita dan kedamaian yang seharusnya menerangi harimu. Tapi, tahukah kamu, Tuhan sudah menyediakan payung perlindungannya untukmu. Dia sudah memegang erat masa depanmu, seperti seorang ayah yang menggenggam tangan anaknya saat menyeberang jalan yang ramai. Coba renungkan sejenak, berapa banyak hal yang kamu khawatirkan di masa lalu yang ternyata tidak pernah terjadi. Berapa banyak energi dan waktu berharga yang terbuang sia-sia karena memikirkan skenario terburuk yang hanya ada dalam imajinasimu. Kekhawatiran adalah pencuri ulung. Dia mencuri kedamaianmu, menguras sukacitamu, dan merenggut kesempatan untuk menikmati berkat yang ada di depan matamu saat ini. Tapi kamu punya pilihan. Kamu bisa memilih untuk melepaskan kekhawatiran itu dan menyerahkannya pada Tuhan yang jauh lebih mampu menanganinya. Bayangkan hidupmu seperti sebuah taman. Kekhawatiran adalah rumput liar yang tumbuh liar, mengambil nutrisi dari bunga-bunga indah yang seharusnya mekar di sana. Setiap kali kamu memilih untuk percaya pada Tuhan, kamu sedang mencabut rumput liar itu, memberi ruang bagi bunga-bunga iman, pengharapan, dan kasih untuk tumbuh subur. Bagaimana caranya melakukan ini dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat beberapa langkah praktis. Pertama, fokuslah pada hari ini. Seperti seorang pelukis yang mencurahkan seluruh perhatiannya pada kanvas di hadapannya. Curahkan energimu untuk menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan sudah memberikan cukup rahmat untuk hari ini. Jangan sia-siakan dengan mengkhawatirkan hari esok yang belum tentu datang. Kedua, latih dirimu untuk melihat berkat-berkat kecil di sekitarmu. Mungkin itu senyuman hangat dari orang asing, secangkir kopi yang nikmat di pagi hari, atau keindahan matahari terbenam. Setiap berkat kecil ini adalah pengingat bahwa Tuhan memperhatikan detail terkecil dalam hidupmu. Ketiga, ganti kekhawatiranmu dengan doa. Setiap kali pikiran cemas mulai menyerang, alihkan itu menjadi percakapan dengan Tuhan. Ceritakan ketakutanmu, ungkapkan keraguan-raguanmu. Dia siap mendengarkan dan memberikan kedamaian yang melampaui segala akal. Ingatlah, Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang menghitung jumlah bintang di langit dan menamai setiap satu dari mereka, adalah Tuhan yang sama yang memegang masa depanmu. Dia tidak pernah kewalahan, tidak pernah terkejut, dan tidak pernah kehabisan sumber daya untuk membantumu. Mungkin saat ini kamu sedang menghadapi situasi yang tampaknya mustahil. Mungkin ada badai kehidupan yang mengancam akan menenggelamkanmu. Tapi izinkan aku mengingatkanmu tentang sebuah kisah dari Alkitab. Suatu hari, Yesus dan murid-muridnya berada di sebuah perahu ketika badai besar tiba-tiba menerpa. Ombak menghantam perahu, angin mengamuk dengan ganas. Para murid panik, yakin bahwa mereka akan tenggelam. Tapi di mana Yesus? Dia tertidur dengan tenang di bagian belakang perahu. Ketika para murid membangunkannya dengan panik, Yesus bangun kemudian berkata kepada angin dan danau, "Diam, tenanglah." Seketika itu juga badai reda dan danau menjadi tenang. Kisah ini bukan hanya sebuah cerita sejarah. Ini adalah gambaran hidup tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Ketika badai kekhawatiran mengamuk dalam hatimu, Dia mampu menenangkannya dengan satu kata. Jadi, mengapa kita masih khawatir? Mengapa kita masih membiarkan pikiran kita dikuasai oleh bagaimana jika dan seandainya? Bukankah lebih baik menyerahkan kendali pada Dia yang mampu menenangkan badai dengan satu kata? Bayangkan hidupmu seperti sebuah buku. Setiap hari adalah halaman baru yang belum ditulis. Kekhawatiran adalah tinta hitam yang mengotori halaman-halaman indah itu. Tapi ketika kamu memilih untuk percaya pada Tuhan, kamu membiarkan Dia menulis kisah hidupmu dengan tinta emas. Kasih dan penyertaannya tak berkesudahan. Mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana jika hal buruk benar-benar terjadi? Bagaimana jika ketakutan terburukku menjadi kenyataan? Ini adalah pertanyaan yang wajar. Tapi izinkan aku membagikan sebuah rahasia. Bahkan dalam skenario terburuk sekalipun, Tuhan tetap bersamamu. Dia tidak pernah berjanji bahwa hidup akan selalu mudah, tapi Dia berjanji akan selalu ada bersamamu, memberimu kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi. Seperti api yang memurnikan emas, terkadang kesulitan justru membuat imanmu semakin murni dan kuat. Jadi, mulai hari ini, buatlah keputusan untuk melepaskan kekhawatiranmu. Setiap kali pikiran cemas mulai menyerang,
Bayangkan kamu sedang menyerahkan beban itu ke tangan Tuhan yang kuat. Rasakan beban itu terangkat dari pundakmu. Rasakan kelegaan dan kebebasan yang datang ketika kamu memilih untuk percaya. Hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan dalam kekhawatiran. Tuhan sudah menyediakan begitu banyak hal indah untukmu. Nikmati hari ini. Jangan biarkan kekhawatiran akan hari esok mencuri sukacitamu hari ini. Ingatlah selalu, kamu adalah anak Tuhan yang berharga. Dia mencintaimu dengan kasih yang tak terbatas. Masa depanmu aman dalam tangannya. Jadi angkat kepalamu, tegakkan bahumu, dan hadapi hari ini dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertaimu di setiap langkah. Bagaimana perasaanmu setelah mendengar ini? Apakah ada beban kekhawatiran yang terasa lebih ringan sekarang? Aku ingin mendengar ceritamu. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Mungkin kesaksianmu bisa menjadi berkat dan penghiburan bagi orang lain yang sedang berjuang dengan kekhawatiran. Dan sebelum kamu pergi, izinkan aku memberikan tantangan kecil untukmu. Selama 1 minggu ke depan, setiap kali kamu merasa cemas, berhentilah sejenak dan ucapkan dengan keras, Tuhan memegang masa depanku. Aku tidak perlu khawatir. Lakukan ini berulang-ulang sampai kamu merasakan kedamaian menggantikan kecemasan. Ingatlah selalu, kamu lebih kuat dari yang kamu kira, lebih dicintai dari yang kamu sadari. Dan masa depanmu jauh lebih cerah dari yang bisa kamu bayangkan. Tuhan sudah menyiapkan jalan untukmu. Percayalah padanya. Dan lihatlah bagaimana Dia akan membuka pintu-pintu yang kamu pikir tertutup rapat. Jika video ini memberkatimu, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan bagikan kepada teman-temanmu yang mungkin membutuhkan pengingat ini. Berlangganan channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten yang membangun iman dan menguatkan hatimu. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, kamu berharga dan Tuhan mengasihimu lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Teruslah melangkah dalam iman, karena masa depan yang luar biasa menunggumu di depan sana.